Meditasi adalah pemberdayaan yang fenomenal. Yang kau lakukan apapun, yang diperlukan di dunia apapun, saya serius, dan tetap tidak terganggu oleh proses dari aktivitas yang kita perlu lakukan di dunia ini. Jika kamu duduk di sini, tubuhmu di sini, pikiranmu di sana, siapa dirimu sedikit berjarak, ini adalah akhir penderitaan. Inilah meditasi. Namaskaram. Mungkin kata kedua yang paling banyak diulang, kata yang paling sering diulang dalam beberapa minggu terakhir ini. Selain virus corona adalah meditasi. Semua orang tiba-tiba, orang-orang yang tidak pernah bermeditasi dalam hidup mereka, bahkan tidak pernah mempertimbangkan melakukannya, sekarang tiba-tiba berbicara tentang meditasi, kebutuhan untuk bermeditasi, ingin bermeditasi. Mari kita cek meditasi ini. Apa ini? Pertama-tama, apa arti kata meditasi? Kata meditasi di bahasa Inggris tidak berarti apa-apa dalam pengertian tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Jika seseorang duduk normal dengan mata terpejam, diasumsikan mereka pasti sedang meditasi. Seseorang bisa duduk dengan mata terpejam dan melakukan banyak hal. Kamu bisa lakukan japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama, kota, atau kamu baru saja menguasai seni tidur dalam postur tegak. Jadi kata meditasi dalam bahasa Inggris tidak spesifik. Umumnya, atau orang umumnya berasumsi bahwa meditasi berarti dhyana. Di Tamil Nadu ini dhyanam. Jika pergi ke utara sedikit, ini dhyana. Jika kamu ke utara atas, ini dhyan. Jika kamu pergi lebih ke atas, ini menjadi chan. Jika kamu pergi ke timur sedikit, menjadi zen. Sama. Jadi, dimensi apa yang kita coba bayangkan dengan kata meditasi? Satu hal fundamental yang perlu kita pahami adalah kamu tidak bisa bermeditasi karena meditasi adalah sebuah kualitas. Sebuah kualitas adalah konsekuensi dari proses tertentu. Kamu bisa mulai suatu proses. Kamu bisa lakukan suatu proses. Kamu tidak bisa lakukan sebuah kualitas. Kualitas adalah sebuah konsekuensi. Seperti ini. Kamu ingin bunga di tamanmu. Kamu tidak duduk di sana dan melakukan meditasi bunga. Kamu tahu apa yang terjadi terhadap orang bunga. Jika kamu ingin bunga di taman, kamu tidak perlu berpikir tentang bunga. Kamu harus berpikir tentang tanah, pupuk, air, sinar matahari. Jika kamu melakukan proses dengan bahan-bahan ini dengan benar, bunga dan buah adalah konsekuensinya. Tapi hari ini, dunia telah menjadi begitu berorientasi pada tujuan. Karena mereka begitu berorientasi pada tujuan, mereka tidak tertarik terhadap tanah. Pastinya tidak tertarik terhadap pupuk dan semua hal lainnya. Tetapi mereka ingin bunga dan buah. Jika kamu ingin bunga tanpa tanah, pupuk, air, dan sinar matahari, kamu harusnya puas.
dengan bunga plastik. Bunga plastik sangat indah. Mereka yang berpikir faedah itu membantumu dalam berbagai cara. Datang dengan garansi 5 tahun. Bunga adalah sesuatu yang merepotkan. Jika kamu memasang bunga di rumahmu, kamu harus memperhatikannya setidaknya 5 kali sehari apa yang terjadi. Tapi jika kamu menyimpan bunga plastik di rumahmu, jaminan 5 tahun tidak seperti hidupmu. Jika kamu hidup, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Kamu bahkan harus menghindari virus. Virus tak terlihat, tetapi yang mati hanya perlu diawetkan. Jadi pada dasarnya, dimensi dan proses yang dimaksud sebagai meditasi sangat berorientasi pada kehidupan. Ketika saya mengatakan berorientasi pada kehidupan, hari ini sebagian besar kamu berorientasi pada materi, atau paling banyak berorientasi pada pikiran, mungkin berorientasi pada emosi atau tubuh fisik yang juga materi. Lagi, sebagian besar hidup telah menjadi seperti ini. Ide hidup orang-orang adalah, jika orang mengatakan hidupku, kamu harusnya mengerti. Mereka membicarakan tentang pekerjaan mereka. Mereka membicarakan tentang kondisi ekonomi di negara atau di dunia, tentang mobil mereka, mungkin tentang anjing mereka, terkadang tentang suami atau istri mereka. Bisa apa saja. Tapi, satu-satunya hal yang benar-benar hidup adalah apa yang berdenyut di dalamnya. Inilah hidup. Sisanya adalah hal yang telah kita atur, berharap pengaturan ini memungkinkan kita untuk meningkatkan hidup kita. Baik itu pendidikan, karier, hubungan, pernikahan, anak-anak, kekayaan, apapun, semua hal ini kita kejar dengan harapan bahwa itu akan meningkatkan kehidupan kita. Seperti yang kamu ketahui, kebanyakan orang alih-alih meningkatkan kehidupan mereka, sebagian besar terjerat dengan aksesori ini. Aksesoris telah menjadi lebih besar dari proses kehidupan. Ya, saya pikir dengan cara yang sangat kejam, virus membawa fokus pada kehidupan. Kamu tiba-tiba mengerti rumah mahalmu telah menjadi penjara. Mobil mahalmu hanyalah rongsokan belaka, karena kamu tidak bisa mengendarainya, setidaknya untuk beberapa waktu. Dan saat ini dunia berada dalam situasi di mana kita tidak tahu berapa lama lagi sebelum bisa kembali ke jalan dan berlaju sedikit di dalam mobilmu. Kamu tidak tahu. Jadi sekarang secara alami, banyak orang bertanya di seluruh dunia, bagaimana cara bermeditasi? Apa yang harus saya lakukan? Seperti yang saya katakan, kamu tidak bisa bermeditasi, tetapi kamu bisa menjadi meditatif, karena itu adalah kualitas. Jika seseorang melatih tubuh, pikiran, emosi, dan energinya ke tingkat tertentu, kamu akan secara alami bermeditasi 24 jam sehari. Meditasi bukanlah suatu penurunan fungsi, bahwa jika kamu meditatif, kamu harus menutup mata dan dibatasi pada satu tempat. Meditasi adalah pemberdayaan fenomenal, bahwa kamu bisa melakukan apapun yang dibutuhkan di dunia, apapun saya benar bermaksud itu. Apapun yang dibutuhkan dalam situasi tertentu, dan tetap tidak terganggu oleh proses aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan di dunia. Pemberdayaan ini atau tanpa pemberdayaan ini
Pada kenyataannya, orang jadi lumpuh. Karena jika apa yang harus kamu pikirkan, rasakan, pahami, dan lakukan di dunia akan memengaruhimu dengan cara yang begitu besar, tentu saja kamu akan ragu untuk melakukan apa yang diperlukan. Secara alami, kamu akan menghindari melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Di satu sisi, saat kamu berada dalam keadaan di mana aktivitasmu sendiri dan aktivitas dunia di sekitarmu, dan aktivitas pikiran dan emosimu, begitu mereka memengaruhimu setiap saat dalam hidupmu, maka dalam berbagai cara, kamu akan melumpuhkan diri sendiri karena secara alami kamu ingin menjaga skala hidupmu sangat terbatas. Karena aktivitas, pikiran, emosi, keterlibatan dengan kehidupan dapat menyebabkan penderitaan yang sangat besar. Begitu ada ketakutan akan penderitaan, disadari atau tidak, kamu akan membatasi ruang lingkup dan kemungkinan hidup kamu. Meditasi hanya berarti ini, dengan cara yang sangat sederhana jika perlu disampaikan. Jika kamu duduk di sini, tubuhmu di sini, pikiranmu di sana, siapa kamu sedikit berjarak dari dua dimensi tubuh fisik dan akumulasi mental ini. Dua akumulasi tubuh dan pikiran ini, jika sedikit ruang muncul di antara kamu dan ini adalah akhir dari penderitaan, dan ini adalah meditasi. Sakriya adalah proses yang sangat sederhana, tetapi alat yang ampuh. 3 bahan ini, napasmu, pikiranmu, dan kesadaranmu. Dalam kombinasi yang tepat, jika kamu menggunakannya, kemampuanmu untuk menggunakan pikiran dan tubuh sangat meningkat, sehingga kamu hampir terlihat seperti manusia super bagi orang lain. Tetapi, saya katakan, ini adalah manusia, ini bukan menjadi manusia super. Ini tentang menyadari bahwa menjadi manusia adalah super.